Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan topik proyeksi peta. Proyeksi peta adalah ilmu yang mempelajari metode pemindahan data topografi dari permukaan bumi atau dari bidang lengkung ke atas permukaan peta atau bidang datar. Dengan standar kompetensi yang mau kita bahas yaitu mempraktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan dengan kompetensi dasar mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan, dan indikatornya adalah mengidentifikasi prinsip dasar peta dan pemetaan. Oke, sekarang muncul permasalahan. Dapatkah permukaan bumi digambar pada bidang datar tanpa terjadi kesalahan bentuk, luas, dan jarak? Nah, ini biasa menjadi permasalahan di dalam fakta yang sebenarnya. Jadi jawabannya, ini bisa kita buat sebuah ilustrasi ataupun perbandingan dengan memperhatikan gambar yang ada di dalam gambar ini, yaitu ukuran benua Australia dengan Greenland yang terdapat pada globe. Di dalam globe, di sini ukuran benua Australia lebih besar dibandingkan dengan pulau Greenland. Setelah dipetakan ke dalam bidang datar, hasilnya seperti ini. Greenland lebih besar dibandingkan dengan benua Australia. Ini harus dicermati ya. Perhatikan kedua ukurannya, bandingkan dengan gambar yang pertama. Ini Greenlandnya sudah lebih besar dibandingkan dengan benua Australia. Oke, sekarang mengapa pada peta ukuran benua Australia lebih kecil dari pulau Greenland? Nah, ini permasalahan yang kita bahas untuk kali ini. Nama yang seperti ini, jika terjadi perubahan, itu disebut namanya dengan distorsi ataupun kesalahan pada peta. Padahal, syarat utama sebuah peta haruslah benar bentuknya atau disebut dengan conform, benar luasnya atau disebut dengan ekuivalen, benar jaraknya atau disebut dengan equidistant. Nah, ingat notebook. Ketiga syarat tersebut sangat sulit dipenuhi seluruhnya. Mengapa demikian? Nah, itu yang terjadi. Ilustrasinya seperti ini. Kita lihat di dalam globe. Globe bidang A, B, C, dan E. Ini masih melengkung dan ukurannya tidak segi 4 pas. Setelah dipindahkan ke dalam bidang datar, maka ukurannya menjadi persegi panjang A, B, C, D. Ya. Maka digambar pada bidang datar ataupun peta terjadi distorsi bentuk, luas maupun jaraknya. Contoh lain, kita lihat lagi. Pada bidang jembung, jika didatarkan akan menjadi distorsi bentuk, luas, dan jarak. Contoh, di bidang cembung di dalam globe itu terdapat pada azimut ataupun kutub. Kawasan kutub kalau kita potong, maka bentuknya setelah didatarkan akan menjadi sebuah lingkaran. Oke, sekarang kita lanjut. Sebenarnya prinsipnya apa? Prinsip proyeksi peta itu yang pertama, semakin dekat jarak antara bidang proyeksi dengan muka bumi yang dipetakan, maka distorsi peta yang dihasilkan semakin kecil. Yang kedua, bidang proyeksi haruslah berupa bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan tanpa menimbulkan kesalahan ganda. Sekarang, kita lihat jenis-jenisnya. Berdasarkan bidang proyeksi, maka peta itu bisa dibagi menjadi 3. Proyeksi bidang datar ataupun azimutal di kawasan kutub, proyeksi kerucut atau disebut dengan konikal, berarti kawasan 45 derajat di dalam globe, dan proyeksi silinder ataupun silindrikal, berarti yang dipetakan adalah kawasan khatulistiwa. Yang kedua, posisi sumbu simetri, bidang proyeksi terhadap sumbu bumi, juga dibagi menjadi 3. Ada dia yang normal, berarti sumbunya itu berimpit. Ada yang disebut dengan oblique, berarti sumbunya itu miring. Dan yang ketiga, proyeksi transversal, berarti sumbu berpotongan tegak lurus. Kemudian, ada lagi dibagi berdasarkan posisi titik pusat proyeksi. Kita singkat dengan TPP. Juga dibagi menjadi 3.
Yang pertama, proyeksi gnomis ataupun berimpit dengan titik pusat. Yang kedua, proyeksi stereografis atau berada pada 180 derajat dari muka bumi yang dipetakan. Dan yang ketiga, proyeksi ortografis, berarti berada jauh tak terhingga. Oke, kita lanjut lagi. Berdasarkan standar, paralel standar kita bagi menjadi dua. Ada proyeksinya dengan satu paralel standar, ada proyeksi dengan dua paralel standar. Nah, lebih jelasnya kita lihat masing-masing gambar dari perbedaan proyeksi. Yang pertama dulu, proyeksi bidang datar ataupun azimut. Ini dia di dalam globe. Dalam globe mau kita proyeksikan hanya bahagian azimut ataupun kutub. Nah, kita anggap ini bidang proyeksinya. Setelah kita datarkan, maka terjadilah bentuk lingkaran. Maka kita lihatlah di sini hasil dari proyeksi azimutal itu pasti negara-negara semua yang ada di bahagian kutub terlihat di dalam peta. Oke, yang kedua, yaitu disebut dengan proyeksi kerucut ataupun konikal. Kalau dia proyeksi kerucut, anggap aja bidang ini, bidang proyeksinya itu adalah sebuah kerucut. Jadi ambil globe, tutup pakai kerucut. Anggap kerucutnya ini adalah kaca. Jadi kita bisa melihat dari luar dan bisa melukis mana yang bersinggungan dari globe yang ada di dalam kerucut. Kita lukis di dalam kerucutnya. Setelah selesai baru kita potong. Pasti hasilnya membentuk kipas seperti ini. Dan biasanya hasilnya itu pun paling besar hanya 45% yang terdapat dari sebuah globe. Tidak mungkin seluruhnya. Nah, itu kalau dia bidang kerucut. Sekarang yang ketiga, yaitu disebut dengan proyeksi silinder. Berarti bidang proyeksi ini adalah sebuah silinder. Masukkan globe, anggap silindernya ini adalah kaca. Kita lukis di dalam silindernya. Mana yang berhimpit, mana yang bersinggungan dengan silinder, itu yang kita pindahkan. Hasilnya pasti seperti ini. Pasti kawasan-kawasan yang ada di khatulistiwa. Itulah yang menjadi perbedaan antara proyeksi konikal, silinder, dan kutub ataupun azimut. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi terhadap sumbu bumi. Yang pertama dulu, ada disebut namanya dengan proyeksi normal ataupun zenital. Berarti sumbu bumi dengan sumbu simetri itu pasti berimpit seperti ini. Nih, ini dia sumbu buminya, sumbu simetri juga. Jadi dia berimpit. Itu namanya proyeksi normal. Kemudian ada proyeksi miring. Kalau dia miring ataupun oblique itu sama dengan sumbu simetri dengan sumbu bumi itu membentuk sudut lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Ya. Lebih dari 0 dan kurang dari 90. Yang ketiga, disebut dengan proyeksi transversal. Berarti sumbu simetri bidang proyeksi berpotongan tegak lurus. Sumbu simetri bidang proyeksi dengan sumbu bumi berpotongan tegak lurus. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Sekarang berdasarkan titik pusat proyeksi. Yang pertama disebut dengan proyeksi gnomonis. Berarti titik pusat proyeksi berhimpit dengan titik pusat bumi. Nih, kelihatan ya di gambar. Titik pusat proyeksi berhimpit dengan titik pusat sumbu bumi. Namanya disebut dengan proyeksi gnomonis. Yang kedua, yaitu disebut dengan proyeksi stereografis ataupun titik pusat proyeksi berada pada 180 derajat dari wilayah yang dipetakan. Sumbu bumi dengan sumbu simetrinya 180 derajat pada wilayah yang dipetakan. Dan yang ketiga disebut dengan proyeksi ortografis. Berarti titik proyeksi berada jauh tak terhingga, sehingga garis-garis proyeksinya menjadi sejajar. Sumbu titik pusat proyeksi berada jauh tak terhingga. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Berdasarkan paralel standar ataupun
garis singgung atau garis potong antara muka bumi dengan bidang proyeksi. Ada dia menggunakan satu paralel standar. Misalnya ini gambar yang pertama, distorsi pada bagian atas dan bawah peta paling besar karena jauh dari paralel standar. Ini dia maksudnya. Ya, jadi distorsinya hanya bidang paralelnya hanya satu. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan dua paralel standar. Dua paralel standar. Distorsi pada bagian atas dan bawah peta serta sepanjang ekuator paling besar karena jauh dari paralel standar. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas. Yang pertama, kamu gambarkan bentuk proyeksi secara azimutal oblique ortografis. Yang kedua, konikal transversal, satu paralel standar. Dan yang ketiga, sinusoidal transversal, dua paralel standar. Yang kedua, tentukan proyeksi yang paling cocok distorsinya atau paling sedikit untuk menggambarkan peta wilayah Indonesia, Filipina, Cina, dan Kutub Utara. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selamat tugas.